Kami mengucapkan shalom Bapak Ibu semuanya. Bolehlah mereka katakan shalom. Saya percaya sepanjang minggu ini, bahkan kita memasuki akhir bulan ini, Agustus, saya percaya segala kebaikan Tuhan masih ada bersama dengan kita, amin. Saja kita boleh berdiri bersama. Coba berikan salam, kata salam sehat, katakan Tuhan itu tetap baik sampai selama-lamanya. Yang setuju dengan saya bahwa Tuhan kita tetap baik sampai selama-lamanya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Bahkan kami boleh sampai saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Bukan kuat gagah kami, bukan kehebatan kami, hanya kasih karunia dan kemurahan-Mu lah yang sampai saat ini selalu bersama dengan kami. Bapa yang baik, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami percaya yang terbaik itu yang kami mau persembahkan di hadapan Tuhan. Kami buka hati kami. Kami mau lebih lagi menaikkan korban syukur, pujian, dan penyembahan kami. Sebab Engkau Allah yang selalu setia, Engkau Allah yang sangat baik, bahkan teramat baik bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Bagimu-lah pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat
percaya angkat tanganmu, katakan di saat badai. Oh rala bala 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 bala. Firman-Mu yang berjanji ya Tuhan. Sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja akan, I know, I still with you Lord. Ku tenang sebab Kau lebih lagi di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja, oh Rabba, ku tenang sebab. Angkat suaramu, angkat penyembahanmu. Tak ada ketakutan bagi kami, sebab Allah ada di sana, sebab Tuhan memegang kami, sebab Tuhan hadir. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang agung. Kasih setiamu cukup bagi kami Tuhan. Sekalipun keadaan tidak baik, tetapi Allah ada di sana, tetapi Allah ada bersama dengan kami. Lebih lagi sembah Dia. Lihat air mata kami ya Aba. Kau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Engkau memegang kami ya Allah. Sekali lagi angkat suaramu, katakan di saat badai bergelora.
Sekali lagi dengan mengangkat tanganmu katakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari katakanlah, mari berkata-kata buat Tuhan, ku tenang bersamamu sebab ku tahu Allah ada di sana. Ku tahu Tuhan besertaku, tiada ku takut, tiada ku gentar, sebab Dia pegang seluruh hidupku. Allah yang selalu setia, yang selalu ada. Haleluya. Ku tahu Engkau ada, ku tahu Engkau sanggup. Bagimu tiada yang tak mungkin, semua dapat Kau lakukan. Mari berseru panggil namanya. Ku panggil namamu, Kau Allah yang selalu ada. Sungguh indah kehadirat-Mu ya Abah. Yes, Jesus. Orang nama tak karena siandara nama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja tetap ku rasa. Yang rasakan tangannya katakan Tuhanlah, Tuhan.
Sebab tangan-Mu yang memegang tangan kami Tuhan. Hatiku bersemangat. Wow. Bersama-sama sambil mengangkat tangan katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku di sekali lagi, Tuhanlah yang membimbingku, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang, tanganku Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Tuhan, itu firman-Mu, itu janji-Mu atas hidup kami, atas hidup keluarga kami, atas bangsa kami, atas kota kami. Tuhanlah gembala atas Indonesia. Kami tahu Tuhan, keadaan tidak seperti apa yang kami harapkan, tapi kami tahu
Haleluya. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kami rindu untuk mengenalnya. Semua jemaat Tuhan yang setia, yang tetap setia, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkau akan membawa kami terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Haleluya Yesus. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu. Siap, katakan, yeah. Ku kan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yuk. Engkau akan membawa kami terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu. Yang siap menanti kekuatan baru yuk. Amin. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu. Katakan jalan-Mu. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Katakan, firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Yuk katakan, ku kata. Ini iman kami Tuhan. Siap. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman. Yang mau tinggi bagaikan Raja Wali. Come on. Ku kan terbang. Sebab firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu ku kan aman, ku kan aman. Berapa orang yang siap terbang bagaikan Raja Wali bersama dengan Tuhan? Boleh tangannya katakan, Raja Wali Bapak Ibu tidak ada terbang satu sayap, tetapi dua sayap. Yang setuju katakan amin. Siap katakan, yuk, ku kata. Ayo Raja Walinya Tuhan. Amin. Saya mau lihat anak muda. Kita loncat yuk. 1, 2, go. Bukan
lagi buat Tuhan, boleh angkat tangan ini. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman. Sekali lagi, ku kan aman di dalam. Sekali lagi, sungguh-sungguh katakan, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sebab kami aman dalam naungan yang Maha Kuasa. Tempat perlindungan kami, Allah yang kami percaya. Sorakan haleluya. Bagimu-lah pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang tak pernah gagal untuk menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama Bapak Ibu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku. Ku percaya yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami percaya kepada Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. angkat tangan, katakan aku percaya ya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi. Menepati janji-janji-Mu. Mari tepuk tangan yang meriah. Dengan percaya ada mujizat, dengan percaya ada kesembuhan, Amin. dengan percaya ada berkat, Amin. dengan percaya ada pemulihan, dengan percaya ada kesembuhan Amin. dalam nama Yesus, dengan percaya ada kekayaan, dengan percaya ada segala yang baik yang disediakan Tuhan. Oh, ramasaka batakara labasana baralama, iyaralama ramasana baralama 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 baralama, hindi biaralama yaso. Haleluya. Oh, ramasana. Haleluya. Hindi biaralama yaso.
kepadamu ya Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan, dan kami datang di bait-Mu yang kudus. Terima kasih kami boleh ada di sini bersama dengan Tuhan, bersama dengan saudara-saudara seiman. Kami juga bersyukur pemeliharaan-Mu sepanjang bulan yang ke-8. Terima kasih untuk semua pertolongan dan kasih-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, memasuki bulan yang ke-9, berkati umat-Mu. Biarlah umat-Mu boleh mengalami mujizat tiap-tiap hari. Dan umat-Mu tidak kekurangan segala yang baik. Karena Engkau Bapa yang baik. Berkati apa yang diusahakan tangan mereka. Berkati tiap-tiap keluarga. Berkati seisi rumah. Jauhkan dari yang jahat. Biarlah semua umat-Mu baik-baik saja dan sehat-sehat saja ya Tuhan. Sampaikan firman-Mu dan buat kami mengerti kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin, amin. Kita beri tepuk tangan. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, salam. Tadi pagi saya sesi pertama membawakan khotbah dengan tema dunia baru, dan yang kedua tema khotbah kita adalah pilihanku mengikut Tuhan. Pilihanku mengikut Tuhan. Saudara, zaman ini sedang terjadi perubahan. Kemudian ada orang yang resah dengan keadaan ini. Maka mereka membuat pilihan-pilihan yang terbaik menurut standar dan ukuran mereka. Ada orang yang tidak mau lagi berhimpun. Ada orang berkata lebih baik di rumah, lebih enak di rumah, lebih baik ya, pergi ke pesta mulai pagi sampai sore tidak apa-apa, kalau ke gereja nggak datang. Ada orang punya pilihan-pilihan. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus membuat keputusan baik atau tidak baik keadaan ini. Kita harus memutuskan dan membuat pilihan. Pilihanku mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi. Amin Bapak Ibu. Zaman dulu orang buat lagu-lagu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Mari kita baca Alkitab. Biarlah semua kita sepakat, kita tetap mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari kita baca Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-30 dan 31. Mazmur pasal 18. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kita baca 1, 2, 3. Ayat 30 ya. Adapun Allah. Oke, 1, 2, 3. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi orang yang berlindung padanya. Ayat berikutnya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita. Sampai di sini. Saudara, Tuhan yang kepadanya kita beribadah adalah Tuhan yang sudah menentukan pilihan atas kita. Kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Kesediaan seseorang mengikut Tuhan pun pilihan. Tuhan pilih kita, tapi kesediaan saya itu pilihan. Tuhan menentukan pilihannya. Apakah saya bersedia untuk memilih dan mengikut Dia, itu pilihan saya. Tapi saya memilih karena saya sudah dipilih. Saya sudah dipilih. Adalah sebuah kerugian kalau saya sudah dipilih, lantas saya tidak mau ikut kepada yang memilih saya. Tentu berbagai alasan kenapa saya harus memilih dia.
Mari kita lihat. Yang pertama disebutkan bahwa jalannya itu sempurna. Katakan jalannya sempurna. Saudara, tak ada orang yang pernah kita ikut yang tidak pernah jalan di jalan yang salah. Tak ada orang yang pernah kita ikuti jalannya tidak pernah serong. Selalu ada kesalahan. Tapi jalan Tuhan itu adalah jalan yang sempurna. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada seorang pun sampai ke surga kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Sudah boleh dipikirkan sekarang bahwa jalan melalui Dia bukan hanya mendapatkan sesuatu yang baik di bumi, tapi jaminan perjalanan ikut di jalan Tuhan itu sampai kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saudara, tak ada Tuhan yang kepadanya manusia beribadah selain dari orang Kristiani dan orang Yahudi yang mempercayai Tuhannya menjadi perjalanan, menjadi jalan atas umatnya untuk menggapai surga dan hidup yang kekal. Agama-agama di dunia ini secara umum mereka tidak pernah mengerti bagaimana cara ke surga. Tetapi Tuhan memberitahu kepada kita, Dialah jalan, Dialah kebenaran. Maka kalau kita pilih mengikut Tuhan, itu berarti kita sedang berjalan, dan kita harus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Akulah jalan. Saudara, harus diperhatikan dengan baik. Meskipun kita berjalan dengan Tuhan, bukan berarti selama-lamanya di jalan Tuhan tidak ada persoalan. Sebagus-bagusnya tol, ada masalah. Saudara, tetapi lihat dan ingat Bapak Ibu, bahwa orang yang berjalan bersama kita, pada waktu jalan itu tidak rata, dia akan ulurkan tangannya untuk berjalan bersama dengan dia. Waktu ada di lembah, dia akan bawa kita berjalan bersama dengan dia. Sehingga lembah bukan menjadi lembah tempat kematian dan kehinaan, tapi dari lembah kita bisa diangkat untuk berjalan bersama dengan dia. Itulah menjadi keputusan bagi kita, karena jalan Tuhan itu adalah sempurna. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang memberi jaminan kepastian buat kita. Maka jangan pernah membelok ke kiri maupun ke kanan. Sekalipun ada banyak jalan yang dijanjikan oleh agama-agama, oleh keyakinan-keyakinan yang lain, tetapi jalan yang Anda ikuti hari ini adalah jalan yang benar, karena saudara ada di jalannya Tuhan. Saudara, ada orang berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi tidak mau bertahan di jalannya Tuhan, karena mereka berpikir berjalan bersama Tuhan harus dapat roti, harus kenyang. Waktu ketemu persoalan-persoalan, maka mereka berkata, kalau lapar buat apa ikut Tuhan? Kalau menderita buat apa ikut Tuhan? Saya mau beritahu bahwa kehidupan ada yang manis, ada yang indah, ada yang baik, ada yang gak baik. Tapi Tuhan tidak pernah mendesain hal yang gak baik. Tapi sepanjang perjalanan bersama Tuhan, tidak usah takut. Dia tidak akan biarkan engkau jatuh tergeletak. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu,
keputusan mengikuti Tuhan itu ada dasarnya karena kita berjalan di jalannya Tuhan. Doa kami, biarlah sepanjang perubahan-perubahan situasi ini tidak ada yang menyimpang. Tetap ikut Tuhan, tetap percaya Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan, karena Tuhan tidak pernah dusta. Amin. Boleh buka maskernya, beritahu kiri kanan, Eda tetap ikut Tuhan ya. Dan tulang tetap ikut Tuhan. Dang mabiar audisi Tuhan Yesus dongaki Saihu tolongku Yesus oloa kunamai Dang mabiar audisi Tuhan Yesus dongaki Saihu tolongku Yesus oloa kunamai. Alasan berikut. Adapun Allah jalannya sempurna dan janjinya murni. Tuhan gak pernah dusta. Sudah katakan amin. Saya waktu masih muda, saya beberapa kali menjadi korban perempuan. Ya, kita mulai berpacaran, lalu masih ada yang lebih tampan katanya. Menurut saya sangat tampan. Tapi menurut wanita itu masih ada pilihan yang lain. Lalu dia meninggalkan saya. Proses. Manusia bisa janji. Waktu saya belum menikah, saya ngomong pada calon istri saya ini hari Selasa tentang cinta saya. Saya berkata pada dia, sayang, aku mau jadikan kau istri saya. Hari Selasa, oke. Besoknya jumpa, dibatalkan. Ya, hanya 1 malam saja berubah. Saya bilang, kemarin Anda bilang oke, kok sekarang berubah? Lalu dia jabarkan alasan-alasan. Yang pertama, usia berbeda, 15 tahun. Katakan 15 tahun. Sebetulnya tidak terlalu jauh kalau itu perjalanan 15 kilo ya, tidak jauh. Sukunya berbeda. Tapi manusia bisa berjanji dan berubah. Tapi Tuhan tidak pernah. Janjinya itu murni. Tidak ada sesuatu yang palsu di dalam janji Tuhan. Kalau dia berkata-kata pasti digenapi. Sesuai katakan amin. Tidak ada kecurangan di dalam perjanjiannya. Ini lagi rame mau pilkada. Ya, sudah pasti mereka berjanji. Lalu mereka mulai ikut janji-janji. Nanti sudah terpilih, tak ada yang menepati janji. Bukan ingkar janji, tak menepati janji. Tapi Tuhan di dalam jalan-jalannya itu berjanji pada kita. Dan janjinya itu tidak pernah berubah. Banyak hal yang dijanjikan Tuhan dalam perjalanan ini. Dia menjanjikan perkara-perkara yang baik, masa depan yang baik, masa depan yang gilang gemilang. Itu sebabnya buat kita tidak boleh takut tentang masa depan. Setuju katakan amin. Anak-anak muda, jangan takut masa depan. Ada jaminan dari Tuhan. Kesalahan yang fatal dari orang tua, selalu mereka dorong anak mereka untuk cari tulang, cari inang uda. Oh, inang udamu di Blok M, tulangmu di Pasar Senen. Karena dia miskin, tulangnya menolak. Tapi kalau anak kita kaya, banyak orang daftar jadi tulang. Ya, bersedia menjadi tulangnya banyak. Tapi kalau miskin, dia akan berkata, ayah anak ngisi dohotahe. Kata mama tulang, opungnya mama sama opungnya tulang kakak adik.
Hanya mengingat urutan-urutan itu pun anak kita sudah kesulitan. Belum lagi ditolak. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus menganjurkan pada mereka, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Amin. Tulang bolehlah untuk waktu-waktu tertentu itu diperlukan. Tapi Tuhan tidak pernah menolak orang miskin, orang desa, orang dusun, orang menderita. Tidak pernah ditolak. Tangan Tuhan selalu terbuka bagi kita. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sejak corona selesai memberangkatkan anak sekolah, cari pekerjaan, kuliah, jangan sebut-sebut daftar keluarga yang mau dikunjungi. Nomor 1 adalah cari Tuhan. Amin. Kalau sudah ketemu Tuhan, masa depan itu nikmat. Ya, saya berangkat merantau tidak lulus SMA karena bandel. Saya makan uang sekolah saya 2 bulan waktu itu. Bapak saya memutuskan ndak pas sekolah honokku behorobet. Ya sudah selesai. Berangkat aku merantau, tapi pulang master S2. SMA kelas 2 pun ndak naik. Tapi sejak kenal Tuhan bisa juga. Katakan bisa juga. Ya, ada janji Tuhan buat orang yang mengenal Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan. Banyak janji-janji dari Tuhan. Maka masa-masa sulit ini jangan ada yang putus asa. Amin. Umur saya 58 tahun. Tanggal 23 Juni yang lalu 58. Amang pendeta di sini sudah 69. Saya kalau ditanya orang, Pak Robert umur berapa? Setengah umur. Maksudnya setengah umur? Iya, aku mau hidup 58 tahun lagi. Maka ini setengah umurnya sekarang. Ini itu terlalu sedikit. Penyair kita dulu itu bikin syair. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Siapa mau hidup 1000 tahun? Angkat tangan. Oh, hidup kan enak. Enak hidup itu. Enak hidup. Ya, ada janji Tuhan. Nah, dalam usia semacam ini ada jemaat bertanya, Pak, kalau Bapak mati, bagaimana anak-anak Bapak? Ini kan aneh. Jemaat memikirkan kematian pendetanya. Karena putri saya baru berusia 9 tahun, sekarang kelas 5 SD, umur 9 tahun. Yang pertama umur 17, sudah masuk kuliah. Orang takut. Orang khawatir mengenai saya. Aku enggak khawatir. Karena aku pegang janji Tuhan. Keturunan orang benar enggak akan meminta-minta roti. Keturunan orang benar perkasa di bumi. Keturunan orang benar enggak jadi pengemis. Amin. Loh kalau gitu ngapain khawatir? Aku mengikut Tuhan karena janjinya murni. Jangan ada yang meninggalkan Tuhan oleh karena jodoh, oleh karena jabatan, oleh karena perut. Tetap yakinkan diri bahwa janji Tuhan pasti dikenapi. Ayo tepuk tangan yang meriah. Saya kira tepuk tangan seperti belum serius ya. Coba tepuk tangan yang sungguh-sungguh. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti yang menaungi dalam kasih-Mu. Ini kalau ada janji, ada pengharapan. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Anak Tuhan tidak boleh hidup dalam kekecewaan. Amin. Yang belum menikah jangan paksa orang tua. Jangan paksa namburu. Namburu, lulu hijau saya ada namburu. Netulang lulu hijau saya ada. 5 pesanannya. Akhirnya jawaban gak ada. Karena Tuhan hanya mau 1.
Pesanan kita 5. Order di stop oleh Tuhan karena terlalu banyak pesanan, terlalu mahal ongkir, ongkos kirim. Yang belum menikah, umur tambah, ndak usah khawatir. Kadang-kadang perempuan yang aneh, belum menikah, umur tambah, dia bertanya, bagaimana nanti melahirkan? Aneh kan? Suami belum punya, dia berpikir melahirkan. Ketakutan datang, lalu orang ngusulkan, udah nikah aja kau sama siapapun nggak apa-apa, sama siapapun. Aneh, tidak boleh nikah sama siapapun. Buat anak Tuhan mesti yang terbaik. Iya, loh aku dapat istri muda sudah, cantik, baik lagi. Iya. Oh, kalau asal-asal di pinggir jalan yang dapat, nggak usah doa loh. Nggak usah ikut Tuhan. Pinggir jalan ada siul-siul, dapat. Tapi kita tidak mau asal-asalan. Yang terbaik jadi milik anak Tuhan. Ayo tepuk tangan. Yang terakhir, kenapa kita memilih Tuhan? Yuk kita baca ayat yang terakhir. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kita pilih Tuhan karena perlindungannya yang begitu hebat. Amin. Tidak usah takut Bapak Ibu mengenai kematian. Kalau belum waktunya tidak mati. Iya. Orang tanya saya, Pak kenapa ya mati? Karena sudah waktunya. Sederhana. Orang meninggal bukan karena sakit sudah, karena sudah waktunya. Ada orang sakit puluhan tahun nggak mati-mati. Sampai keluarganya ngundang pendeta, tanya ke jomang sahumatop kan. Nggak mati-mati. Ayo kita mikir yang baik sekarang. Ya, ada itu. Aku di Surabaya diundang orang doakan orang sakit sudah. Ini punggungnya sudah hampir habis sudah sobek sudah. Dagingnya sudah kroak. Istri saya dulu sekolah bidan. Jadi tiap pagi istri saya merawat opung itu. Tiap pagi harus digunting sudah. Supaya keluar darah, tumbuh daging. Keluarga ini keluarga kaya sudah. Ngundang pendeta luar negeri. Nanti pulang amplopnya dolar sudah. Aku ndak dikasih. Iya, karena istriku yang ngerawat, jadi nggak ada salam-salam. Tapi kalau pendeta luar negeri doakan orang sakit dapat dolar, tidak mati-mati sudah. Dikira kalau pendeta berbahasa Inggris, in the name of Jesus, dead, nggak dead juga, nggak dead. Aku doa diminta keluarga itu. Tapi Tuhan bicara dalam doa itu. Saya menangis. Tuhan pesan pada keluarga, Bapak ini enggak akan mati. Tuhan beritahu pada mereka supaya opa ini disayangi, dicintai. Tuhan beritahu dia tidak akan mati sebelum dia menikmati cinta. Sebab istrinya pun berkata, biarin aja dirasain, karena dia jahat. Sudah menderita dibiarkan. Tapi Tuhan beritahu, ajarkan mereka tentang cinta. Saudara, saya mau sampaikan pada kita hari ini, ada perlindungan dari Tuhan. Amin. Jadi jangan takut kemana-mana, ke gereja takut, marembas di pesta nggak takut. Aneh. Sinanggar tulung nggak takut, poco-poco nggak takut. Di rumah Tuhan kok takut? Anda datang di rumah Tuhan ini, Anda sehat, Anda diberkati, Anda dipulihkan, Anda disembuhkan di sini. Ayo tepuk tangan yang meriah. Ada perlindungan yang kuat. Tapi jangan sembrono, sudah ada aturan. Pakai masker kita pakai saja. Jaga jarak, iya jaga jarak. Gitu.
supaya kita bisa lebih lama tinggal di sini bersama Tuhan. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita putuskan untuk tetap mengikut Tuhan. Baik atau tidak baik keadaan ini, biarlah kita berkata, Tuhan, tidak akan kutinggalkan Tuhan. Nggak akan lari aku Tuhan. Aku mau tetap mengikut. Aku mau tetap mengasihi. Aku mau tetap melayani. Jangan sampai ada yang meninggal karena ketakut. Jangan sampai ada yang meninggal karena stres. Jangan sampai ada yang meninggal karena gelisah. Tapi masa-masa yang sulit ini biar kita berkata, Tuhan, lindungilah kami ya Tuhan. Kami terbatas, medis terbatas, penguasa terbatas. Tapi kekuatan yang tanpa batas itu kan menjadi perisai buat kita untuk melindungi kita. Sampai kita melihat semua yang dijanjikan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita buka tangan bersama-sama. Mari naikkan doamu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengikut. Aku telah memutuskan mengikut Engkau ya Tuhan sampai seumur hidupku. Mari berdoa. Mari berdoa. Kami tolak segala ketakutan, kegelisahan, kebimbangan, keraguan-raguan, kebingungan dalam nama Yesus. Teguhkan umat-Mu ya Tuhan. Hiburkan umat-Mu dalam nama Yesus. Engkau perisai, Engkau perisai buat kami. Terus berdoa. Keraguan, kebimbangan, penuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu memenuhi umat-Mu. Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu Tuhan, supaya sepanjang perjalanan hidup ini kami tidak akan takut pada siapapun dan oleh apapun, karena Tuhan berjanji Engkau perisai perlindungan buat kami ya Tuhan, dan janji-Mu tidak mengecewakan ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Belai kami ya Tuhan, peluk kami, pegang tangan kami, dan tuntun kami melangkah bersama-Mu. Ini doa kami, terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang sudah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu. Pengumuman GBI Terautung Kota Minggu 30 Agustus 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di GBI Terautung Kota, dan juga bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya.
Selesai ibadah ini kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, perpuluhan, atau persembahan lainnya. Sekaligus Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Menara 2 berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan dapat mengisi jadwal Menara 2. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family antar di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30 WIB. Kami menghimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini, dan seluruh FA yang ada disilakan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan 2 puasa di tempat ini pada pukul 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali, yaitu ibadah pertama jam 8 pagi, ibadah kedua jam 9.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Untuk ibadah raya minggu depan, spesial ibadah 2 pujian dan penyembahan, dan akan disertai dengan perjamuan kudus dan persembahan persepuluhan. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tariutun Kota dan radio komunitas GBI Tariutun Kota 107,7 FM. Dan ibadah anak sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di layar yang tertera. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita sejak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri bersama. Kepada Tuhan, limpahan kasih daripada Allah Bapa di dalam cinta yang sejati dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan berkat penyertaan kuasa Roh Kudus akan memimpin kehidupan kita hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya diberkati, katakan bersama amin. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu persilakan untuk keluar sambil memberikan persembahan dan tetap jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.